Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Napoleon Bonaparte dari Prancis. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Eropa. Dia lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Ajaccio, Korsika, sebuah pulau di Laut Tengah yang pada saat itu merupakan bagian dari kerajaan Prancis. Ayahnya adalah seorang jaksa dan anggota gerakan nasionalis Korsika, sementara ibunya adalah seorang wanita Prancis dari keluarga bangsawan. Bonaparte dikenal sebagai seorang jenderal dan politikus Prancis, yang memimpin negara Prancis selama kurun waktu antara tahun 1799 sampai tahun 1815. Perjalanan karir Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte memulai karir politiknya pada masa revolusi Prancis pada tahun 1789. Pada saat itu, ia bergabung dengan Angkatan Darat Prancis dan dengan cepat naik pangkat dengan mengambil bagian dalam berbagai kampanye militer. Berikut adalah tahapan karir politik Napoleon Bonaparte. Pertama, ditugaskan di Toulon. Pada tahun 1793, Bonaparte ditarik dari front perang di Italia dan dipindahkan ke Toulon, yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Di sana, ia berhasil merebut kembali kota tersebut dari Inggris dan menunjukkan kemampuannya. Kedua, naik pangkat menjadi jenderal. Pada tanggal 6 Maret tahun 1796, Bonaparte dilantik sebagai jenderal divisi oleh Konvensi Nasional yang berkuasa di Prancis. Ia kemudian dipilih oleh Direktorat Prancis untuk memimpin pasukan Prancis di Italia. Ketiga, kemenangan di Italia. Dalam kampanye militer di Italia, Bonaparte berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran penting dan mengalahkan pasukan Austria. Kemenangan tersebut membuatnya dikenal sebagai seorang jenderal yang brilian dan memberikan kepopuleran politik pada dirinya. Keempat, memimpin ekspedisi ke Mesir. Setelah ditunjuk oleh Direktorat Prancis, Napoleon memimpin ekspedisi di Mesir pada tahun 1798. Tujuannya adalah untuk memotong laju Inggris dalam sumber daya kolonial mereka. Namun, ekspedisi tersebut tidak berhasil meraih hasil yang signifikan, tetapi memberikan pengalaman tugas pada Napoleon. Kelima, menjadi konsul pertama Prancis. Pada tanggal 9 November tahun 1799, Bonaparte menggulingkan pemerintah sebelumnya dan mengambil alih kekuasaan sebagai konsul pertama Prancis. Ia segera memperkuat kekuasaannya dengan menambah pasukan tentara, orang setianya diberikan posisi penting pada pemerintahannya, dan menggunakan propaganda mengenai kekuatan dirinya di kalangan rakyat Prancis. Keenam, menjadi Kaisar Prancis. Pada tahun 1804, Bonaparte menjadi Kaisar Prancis, di mana ia menyatakan dirinya sebagai Kaisar Napoleon pertama. Di bawah kekuasaannya, ia menghapuskan republik dan memberlakukan sistem monarki absolut. Ia juga mengambil alih kendali absolut atas seluruh kebijakan pemerintahan dan memberikan posisi terhormat pada orang-orang terampil dari semua lapisan masyarakat. Ketujuh, ekspansi kekuasaan. Selama sebagai Kaisar Prancis, Napoleon memperluas wilayah kekuasaan Prancis dengan menaklukkan negara-negara tetangga seperti Spanyol, Jerman, dan Italia. Kebijakan ini memperkuat posisi kekuasaannya namun menjadi penyebab utama kejatuhan Napoleon sebagai kaisar di kemudian hari. Masa kejayaan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte terkenal dengan kemenangan-kemenangannya di medan perang serta reformasi-reformasi yang dilakukannya. Napoleon mengambil alih pemerintahan Prancis melalui kudeta pada tahun 1799 dan memimpin aspek politik, militer dan ekonomi Prancis selama hampir 2 dekade.
Masa kejayaan Napoleon Bonaparte dimulai pada tahun 1804 sampai tahun 1812. Pada tahun 1804, ia dinobatkan sebagai Kaisar Prancis. Di bawah kepemimpinannya, Prancis mengalahkan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya seperti Austria, Spanyol, dan Rusia dalam pertempuran-pertempuran besar seperti Pertempuran Austerlitz dan Pertempuran Borodino. Napoleon juga memperkenalkan serangkaian reformasi yang menentang ideologi lama dan mengarah pada modernisasi sosial dan ekonomi. Ia mengeluarkan undang-undang tentang pendidikan dan membangun infrastruktur penting seperti jalan, kanal, dan jembatan. Napoleon juga memperkenalkan sistem pendidikan yang mencakup semua rakyat Prancis dan mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan sistem pengadilan nasional Prancis. Sistem pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pada saat itu, Prancis sedang dilanda kekacauan politik dan sosial. Revolusi Prancis telah menciptakan situasi yang tidak stabil. Pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte berhasil menjadi konsul pertama dari Prancis. Dalam sistem konsulat yang diperkenalkannya, Bonaparte berpasangan dengan dua konsul lainnya. Namun, dalam masa jabatannya Bonaparte akhirnya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan ke tangan dirinya sendiri. Hal yang menjadi ciri khas sistem pemerintahan Napoleon Bonaparte adalah sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat. Puncak dari sentralisasi kekuasaan Bonaparte adalah ketika ia mengambil alih kekuasaan sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Setelah itu, ia memiliki kendali mutlak atas seluruh kebijakan pemerintahan Prancis. Meskipun Kaisar Napoleon menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, namun ia mengesampingkan aristokrasi dan memberikan kesempatan bagi orang-orang terampil dan berbakat dari semua lapisan masyarakat untuk memperoleh kedudukan terhormat dalam pemerintahan. Selain sentralisasi kekuasaan, langkah strategis lainnya yang diambil oleh Kaisar Napoleon adalah pemulihan ekonomi Prancis. Saat menjadi pemimpin, ia berhasil memperbaiki keadaan yang ada dan membawa negara Prancis menuju kejayaan. Ia menerapkan sistem yang lebih terorganisir dalam produksi pertanian dan industri, meminimalkan korupsi, serta menyeimbangkan anggaran negara. Keputusan penting selanjutnya yang diambil Bonaparte adalah kebijakannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Prancis. Ia menghabiskan sumber daya negara untuk menaklukkan negara-negara tetangga dan membuat Prancis menjadi salah satu kekuatan besar Eropa pada waktu itu. Kejatuhan Napoleon Bonaparte. Ada beberapa penyebab kejatuhan Napoleon, di antaranya. Pertama, blokade Inggris. Inggris adalah musuh selamanya dari Napoleon Bonaparte. Ia mencoba untuk menang karena tidak mengepung Inggris secara langsung, tetapi hanya mengandalkan blokade yang membawa kekurangan dalam pasokan barang ke Prancis. Blokade Inggris juga mengakibatkan ekonomi Prancis menjadi terganggu. Kedua, upaya penaklukan Rusia. Invasi ke Rusia pada tahun 1812 merupakan kekalahan terbesar Napoleon Bonaparte dalam sejarah. Perang melawan Rusia mengakibatkan Prancis kehilangan 90% pasukannya. Ketiga, negara lawan bersekutu melakukan perlawanan. Kegagalan Prancis di Rusia memberikan pengaruh pada negara musuh taklukan. Hal ini menjadi pemicu perlawanan secara bersekutu termasuk Austria, Prusia, dan Rusia melakukan perlawanan kepada Prancis. Keempat, kekalahan di pertempuran Leipzig. Pertempuran Leipzig atau Battle of Nations pada tahun 1813 adalah pertempuran terbesar sepanjang era Napoleon Bonaparte. Battle of Nations adalah pertempuran pasukan gabungan sekutu Eropa melawan Prancis selama 3 hari di daerah Leipzig, Jerman. Kekalahan ini membawa awal dari kejatuhan Napoleon. Kelima, kekalahan di pertempuran Waterloo. Pertempuran Waterloo pada tahun 1815 adalah pertempuran terakhir dari kampanye perang Napoleon Bonaparte pada tahun 1815. Pertempuran ini menghasilkan kekalahan terakhir Napoleon dan kehancuran total kekuasaannya.
Dalam perjalanan karirnya, Napoleon Bonaparte telah terlibat dalam beberapa perang yang sangat mematikan. Perang terakhirnya adalah Perang Waterloo, di mana Napoleon Bonaparte dan pasukannya menderita kekalahan. Ia pun ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, dan wafat pada tahun 1821 di pulau itu. Demikianlah tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.